Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan juga Islam, serta kenikmatan juga kita dapat thalabul ilm, kita dapat belajar di Muhammadiyah Islamic College ini ya. Subjek pada hari ini yaitu terkait dengan statistik. Kemarin saya sudah cakap bahwa yang namanya statistik dalam perspektif Islam bukan hanya ilmu yang sifatnya duniawiyah, tetapi dia akan bermakna ukhrawiyah apabila dimanfaatkan ataupun digunakan sesuai dengan kemaslahatan ummah, atau sesuai dengan juga apa yang berlaku atau apa yang digariskan yang ada di dalam syariah Islamiyah. Nah, pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada satu pembahasan yaitu terkait dengan standard deviation atau deviation. Susah sekali ini ya, standar deviasi ya. Maknanya tadi kita dah baca, kita dah bahas pasal. Jadi data yang dah kita dapatkan daripada kuesioner biasa dalam bentuk numbers ataupun angka. Lepas itu nanti kita akan boleh buat arrange ya, daripada kecil ke besar. Lepas itu kita boleh tengok daripada mediannya, daripada modiusnya, daripada minnya. Nah, dari median ni kita boleh juga tengok daripada data itu ada yang disebut dengan kuartil, kemudian ada juga desil dan juga ada persentil. Nah, daripada kuartil ini kita pun boleh tengok daripada lebih detail lagi terkait dengan jangkauan, dan juga ada pagar, dan juga ada nanti jangkauan ataupun juga standar daripada jangkauan itu sendiri. Nah, kita akan bahas tentang standar atau standard deviation ya, deviation. Oke, apa itu standard deviation? Standar deviasi itu adalah simpangan baku. Maknanya dia ada satu kaitan ya yang biasa diajarkan dalam ilmu statistik untuk dia itu to scale ya, untuk mengukur tingkat kesamaan ataupun kedekatan dalam suatu kelompok ya. Maknanya misal bila ada markah 6 kemudian ada 10, maka nanti antara 6 sampai 10 nih nanti ada standard deviation yang dia boleh mendekatkan kepada apakah lebih dekat kepada 6 atau kepada 10 ya. Standard deviation ini adalah nilai ataupun marker daripada statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel. Jadi kita nak tahu seberapa dekat daripada titik data individu ya dengan mean ataupun dengan rata daripada nilai dari sampel itu sendiri ya. Ini adalah standar untuk deviasi. Nah, apa manfaat ataupun fungsi daripada standar deviasi ini ya? Pada umumnya biasa standar deviasi digunakan ataupun dipakai oleh para expert ya, bidang statistik yang mereka pakar di bidang statistik, ataupun orang yang masuk ataupun yang terbiasa lah dalam dunia statistik, dan juga untuk to know about the data sample ya yang diperolehi dari mewakili seluruh populasi ya. Jadi kita tahu biasanya digunakan untuk apa? Untuk mengetahui sampel data ini betul-betul memang mewakili tidak. Kemarin ingat tentang represented ya, atau dia ada presentasinya, ada keterwakilannya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah fungsi daripada standar deviasi ini adalah mencari data yang tepat untuk sebuah populasi sangat sulit dilakukan ya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mencarinya maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Jadi bila kita cakap pasal populasi dan sampel, ini dah masuk ke dalam sebuah riset. Memang betul bahwa statistik ini selalunya ya paling banyak digunakan untuk riset. Nanti dalam
finance ya, keuangan, ataupun dalam bidang lainnya pun boleh. Tapi kalau di academician nih, kalau di university ini, college ini, selalunya statistik nih digunakan untuk riset ya. Misal tadi saya nak tahu pasal sebenarnya apa pendapat ataupun animo, atau macam mana animo ataupun minat daripada pelajar perempuan ya, pelajar perempuan di KIM nih. So pertama berarti bila saya nak buat riset pasal pasal pelajar perempuan di KIM, saya rasa tak bagus ya kalau saya lelaki lepas tu riset perempuan. Oke lah, saya tukar lah, tak apa ya, berarti pelajar lelaki lah di KIM. Oke, saya nak riset pasal pelajar lelaki di KIM ya. Oke, so berarti di sana ada populasi. Populasi ini adalah keseluruhan daripada pelajar lelaki yang ada di KIM. Oke ya, mungkin ada yang dari barat, dari timur, dari utara gitu ya. Nah, kalau saya nak ambil semuanya, ya mungkin. Tetapi bila dia punya numbers nih, dia punya jumlah nih, dia tak lebih daripada 100 ya. Tapi kalau lebih dari 100, saya sulitlah, akan sangat susah untuk saya akan ambil semuanya. So saya akan ambil sampling ataupun sampel ya. Dari 100 misal kita cakap ada ada pelajar lelaki daripada KIM ni ada dalam 200. Oke, saya nak ambil sampling saja mungkin dalam 25% ataupun 30% ya. Kalau 30% berarti lebih kurang lah ya, 60. So saya akan ambil pelajar lelaki daripada KIM ni dalam 60 pelajar. Lepas tu nanti saya akan bagi share, bagi kepada mereka itu boleh guna Google Form, atau mungkin juga satu kuesioner ya, angket ataupun kuesioner untuk mereka boleh isi. Misal saya nak tahu pasal macam mana minat daripada pelajar-pelajar di KIM ni tentang satu subjek ya, misalnya statistik lah. Ya. Tentang statistik. So berarti ada populationnya, ada sampelnya, kemudian ada nanti kuesionernya. Nanti standar deviasi ini akan kita memilih. Kenapa ambil yang 60 tu ya? Kenapa yang 60 ni dari mana saja? Mungkin kita boleh tengok daripada usia mereka, lepas tu daripada mungkin wilayah asal mereka, lepas tu mungkin juga daripada sisi daripada education ataupun pendidikan mereka. Itu nanti kita akan tengok daripada standard deviation. Nah, rumusnya ataupun formula daripada standard deviation ini adalah S ini adalah standard deviation ini. Jadi akar daripada jumlah ataupun keseluruhan elemen ini X, E or I ya, dikurangi dengan X cap ya, kemudian kuadratkan 2 dibagi N. Yang mana standard deviasi ini adalah S, kemudian XI ini adalah nilai X ke 1 ataupun pertama ya. Sedangkan nilai rata daripada data itu adalah data, ini adalah X cap ya, dan N dah biasa nih, ini adalah keseluruhan daripada data ataupun jumlah daripada data itu sendiri. Nah, hasilnya kita boleh tengok nih. Saya bagi contoh ya. Berexample, ada 8 pelajar KIM ya yang memiliki tinggi badan ya dalam sentimeter ni ada yang 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177 dan 160. Oke, ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 pelajar KIM ya dengan tinggi badan yang berbeza-beza. So saya ingin faham, saya ingin tahu pasal macam mana standar daripada deviationnya. Jadi dia lebih dekat ke rata ataupun median ya. Ini pertama menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Jadi pertama ini kita
hitung dulu, kita we have to count the average or median ya. Ini kita udah paham yang kemarin. Jadi X-cap-nya ini adalah standard deviation-nya ataupun ini adalah ratanya ya daripada jumlah, kemudian elemennya adalah xi dibagi per ya, ini ada n ya, berarti 150 tambah 167 sampai 160 kemudian dibagi 8, maka 1304 dibagi 8 163. So first sekali bahwa rata tinggi daripada pelajar Kim ini adalah 163. Ini agak susah sedikit, bila susah saya selalu cakap guna average di Excel dah langsung jadi ya. Itu pertama. Jadi menghitung rata daripada pembahasannya nih. Yang kedua, cara menghitung penyimpangan, maknanya daripada standard deviation ini, yang kedua ini adalah penyimpangannya masih dari data yang sama. Ini 150 sampai 160. So berarti cara menghitungnya adalah menghitung penyimpangan setiap data dari ratanya, yaitu dengan cara mengurangi. Jadi dikurangi nilai dari nilai rata. Misal ini ada XY sama dikurangi X cap-nya, kemudian dikuadratkan 2 ya. Misal ini ada 150, ini 163 tadi adalah nilai ratanya ya. Kemudian dikuadratkan 2, kemudian plus ini juga 167 terus sampai kepada 160 ini ya. Nanti hasilnya adalah nilai simpangan daripada tadi yang disebut dengan standard deviation-nya. Ini tadi yang pertama ini ya, oke. Ya. Ini sampai ke 160 dikurangi 163 kuadrat 2, maka hasilnya adalah macam ini. Nah, ini dah 169 tambah ini sudah ke sini 702 dibagi 8. Ini simpangan setiap nilai data kita kuadratkan. Saya rasa paham lah ya, sama dikuadratkan dikalikan 2 kali, lalu kita bagi dengan nilai rata data ya. Tadi nilai rata ada 8. Nah, nilai yang dihasilkan disebut variance. Nah, atau tadi dalam bahasa Indonesia Melayu itu adalah ragam. Jadi variance-nya ini adalah 87,75. Variance ini ragamnya ya. Jadi ini namanya adalah XI, kemudian dikurangi X cap di kuadrat 2. Ini total seluruhnya 702 dibagi 8. So XI dengan X cap dibagi 2, kemudian dikurangi N ya, jumlah secara keseluruhan, maka ini adalah menjadi 87,75. Ini adalah apa yang disebut dengan ini ya, daripada variance ya. Jadi dari data ini kita boleh dapatkan banyak sekali dari keseluruhan. Nah, di step yang keempat or 4 steps itu adalah diakar kuadratkan. Ini tadi kan ya rumusnya ini. Jadi nilai varian ini kemudian diakar kuadratkan. Jadi 87,75 diakar kuadrat 87,75 berapa nih? Menjadi 99.3675 ya. Nah, dari sini kita udah paham bahwa standard deviation daripada keseluruhan tinggi badan daripada pelajar-pelajar kimia adalah 9.3675 ya, 9,3675 atau 9 fasil 36775. Apa itu standard deviation? Saya ulang lagi di sini, yaitu simpangan baku, biasa diajarkan dalam statistik. Jadi nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran. Jadi yang paling dekat, yang paling mendekati dengan rata itu nanti disebut dengan standard deviation ya. Ini rumusnya tadi sudah saya sebutkan. Ini untuk data tadi ada 2 ya, ada yang single data, ada yang group data atau data yang ada dia berkelompok. Sebenarnya tak jauh berbeza, hanya ini ada tambahan untuk nilai rata yang kelompoknya itu dia menggunakan ditambahkan dari X satunya itu sampai ke X berapa dalam satu grup. Nah, ini kita bagi contoh. Ini kalau yang sifatnya itu standar deviasi untuk
bukan yang single data, yaitu data sifatnya itu kelompok ya. Kita tengok ya. Dari sini kita lihat, oke, rumusnya kita punya formula, dah clear ya. Saya rasa nih nanti bila tak paham boleh tanya atau mungkin yang lainnya pun boleh nanti ya. Nah, ini example-nya. Jadi dalam satu bilik darjah atau dalam satu kelas nih ya, level tuh dia ada yang 63 sampai 67 nih, ada ternyata ada 2 kali frekuensi, maknanya dia ada 2 orang lah, 2 pelajar lah ya. Kemudian yang 68 sampai 72 ini ada 3. Dia kenapa kelompok atau kenapa dia di grup? Kenapa? Karena dia tak sebutkan satu tapi dia buat clustering. Dia macam buat dari 63 sampai 67 ini ada 2, 68 sampai 72 ini ada 3, 73 sampai 77 ini ada 6, 78 sampai 82 ini ada 4, 83 sampai 87 ini ada 4, 88 sampai 92 ini ada 1 ya. So ini adalah grup data karena dia dikelompokkan, digrupkan, berbeza dengan tadi yang pertama ini single data karena satu lah, 150, 167, 175, 150, 165 berbeza semua satu-satu ya. Jadi ini ada single data, kalau tadi yang grup data ya. Oke, nah dari sini kita boleh tahu tentukan daripada standar deviasi dari tabel berikut. Jadi ini standar deviasi berapa nih untuk kita boleh tahu yang paling dekat daripada nilai ratenya nih ya. Nah, pertama caranya adalah first step adalah tentukan nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Masih ingat media